Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Yawata Afiar ya teman-teman. Ya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu beri kesehatan dah, lancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya teman-teman. Sesuai yang kita harapkan. Ya, kali ini Yawata Afiar akan sedikit berbagi tips dari pengalaman ya. Bagaimana cara agar pejantan kenari kita itu selalu gacor, ngerek dan juga ngisi, walaupun sudah untuk mengawin banyak betina ya, udah gacor, ngerek, ngisi. Wah, itu kan yang diimpi-impikan banyak peternak kenari ya teman-teman ya. Kadang ada yang gacor ngerek pejantan malah nggak ngisi, ada yang ngisi tapi nggak gacor ngerek. Sementara betinanya kalau nggak digacorin nggak mau pesawat, susah ya. Ya, kembali ke topik utama teman-teman, yaitu gimana caranya pejantan kenari kita selalu gacor ngerek ya, walaupun udah untuk mengawin banyak betina. Untuk tips atau langkah, ya bukan langkah, untuk tips perawatan yang pertama yang saya lakukan yaitu pengembunan teman-teman. Jadi untuk pengembunan itu saya rutin lakukan setiap hari. Kalau cuaca mendukung lah, intinya nggak hujan nih, itu saya embunkan dari jam setengah 5 sampai jam 5 pagi ya. Di sini pengembunan juga berfungsi selain untuk meningkatkan rajinnya berkicau burung itu, atau membuat burung rajin berkicau. Yang kedua juga udara segar yang dihirup ke burungan otomatis ke sirkulasi darahnya juga lancar seperti manusia lah. Kalau pagi hari kan seger, badan jadi segar gitu ya teman-teman ya. Ya, apa kesimpulan saya sih seperti itu pengembunan ya. Untuk yang berikutnya atau yang kedua yaitu perawatan harian. Jadi perawatan harian dari yang pertama ya, perawatan harian tuh setelah kita embun kan otomatis kita ganti airnya, kita buang air yang lama, ganti air baru, bersihkan sangkarnya, ganti pakannya, terus kita angin-anginkan teman-teman. Kalau burung dalam keadaan fit pasti dia akan mandi ya. Saat kita angin-anginkan itu sekalian kita juga jemur, jadi bersihkan kandang, jemur. Untuk penjemuran saya cuma lakukan antara 5-15 menit untuk pejantan-pejantan saya ya. Saya ada 3 pejantan, tapi yang satu saya di belakang itu buat ngisi tadi, karena hujan kan saya masukkan saja terus saya tempel di tembok itu, belum saya cabut lagi. Jadi ini cuma 2 ya jantan saya ini yang di sini. Jadi penjemuran saya nggak lama-lama, antara 5-15 menit saja kalau saya pribadi loh. Ada juga teman-teman yang penjemuran sampai 2 jam ada, dan hasilnya juga sama saja. Kalau penjemuran nggak lama itu ke kualitas bulu ya teman-teman ya. Bulu itu nggak cepat tua, terus masih tetap kelihatan segar mengkilap lah, nggak cepat kering, intinya itu teman-teman. Jadi sampai setahun berikutnya itu mau ganti bulu masih kelihatan segar, nggak nyerit-nyerit kering gitu ya teman-teman. Kalau kelamaan dijemur itu bulu rusak lah, intinya itu. Terus setelah penjemuran perawatan harian ya. Jadi yang ketiga itu untuk masalah pakan teman-teman. Untuk pakan saya pribadi nggak mengharuskan pakai produk ini, pakai ini enggak ya teman-teman ya. Saya nggak jualan dan nggak juga endorse, nggak ada yang bayar. Jadi untuk pakan selera masing-masing dari teman-teman, ada yang pakai mahal, biasa, yang murah, bebas, yang penting secara kualitasnya lah. Atau ya untuk pejantan sebaiknya sih jangan pakai pakan buatan sendiri. Kalau saya ya beli pakan kemasan saja, kecuali memang sudah benar-benar terbukti racikan sendiri itu steril dan juga khasiatnya, gizinya udah bisa terhitung ya. Kalau belum sebaiknya jangan kalau jantan, karena jantan itu kerja keras lah intinya. Jadi untuk pakan bebas teman-teman mau pakai apa, sekarang tinggal kita extra foodingnya teman-teman, jangan sampai terlewatkan. Karena extra fooding ini juga apa ya, seperti kita harian makan nasi kan harus ada lauknya, harus ada misalkan buah-buahan buat penyegar ya gitu teman-teman. Kalau kenari kan kalau makan biji-bijian ya itu ibarat kita makan nasi, mereka belum ada lauknya, belum ada buahnya, makanya kita kasih extra fooding.
Mitra puding itu harian, kalau saya itu pakai sawi, bisa sawi biasa atau sawi sendok, terserah mana yang paling gampang didapat. Cuma mungkin burung lebih suka ke sawi sendok, tapi harganya juga agak mahal dikit. Misalkan bisa tanam sendiri ya lebih baik tanam sendiri, hemat, ya pagi tinggal potong gitu. Ya itu ya, sawi sendok. Kemudian jagung teman-teman. Untuk jantan-jantan saya ini, saya lebih ke jagung daripada telur puyuh. Saya jarang memberikan telur puyuh pada kenari saya ini. Yang betina-betina juga jarang, malah lebih ke sayur dan jagung. Pemberian telur hanya untuk betina yang loloh ya teman-teman ya, yaitu. Jadi yang kedua jagung. Misalkan teman-teman pakai pakan yang rendah, birahinya kan otomatis agak kurang. Kita kasih jagung, birahinya naik gitu. Kalau pakai pakan yang tinggi, kita kasih jagung, tambah tinggi birahinya. Ya tinggal kita sesuaikan. Misal pemberian jagung 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi daripada telur puyuh, kalau saya pribadi lebih memilih jagung manis. Itu ya teman-teman. Untuk yang lain seperti apel atau gambas gitu cuma buat selikan ya, kalau ada saja. Mitra puding itu ya teman-teman. Oh ya, pernah saya bahas juga di video sebelumnya, rahasia atau pakan tambahan yang saya berikan itu ini teman-teman, biji wijen ya. Itu biji wijen yang di kue onde-onde itu, kalau teman-teman tahu yang di pasar-pasar itu. Nah, untuk biji wijen ini kan saya pernah browsing juga, yang sebelumnya dikasih tahu temen yang katanya bisa gini, saya browsing ternyata ada manfaatnya seperti itulah, meningkatkan vitalitas. Coba saya aplikasikan dan saya coba di jantan yang sebelumnya nggak ngisi, terus saya kasih biji wijen selama 3 bulan, saya pakai jantan, kok ngisi. Saya simpan, berarti emang bener ini biji wijen ini. Dan setelah itu saya pakai biji wijen setiap hari teman-teman. Belinya ini di toko-toko roti biasanya, ini kalengnya cuma kaleng bekas, jadi jangan tanya harganya berapa, kaleng seperti ini. Biji wijen di toko roti itu tempat saya 1/4 kilo cuma 8.000 teman-teman. Wah awet kami tak ampun ini buat 3 pejantan. Kemudian cuma paling ya sedikit lah, dikit ya, banyak-banyak, yang penting rutin setiap hari. Ya itu ya teman-teman, biji wijen. Dan untuk perawatan berikutnya atau yang terakhir lah, itu sistem pengawinan kita teman-teman. Agar kenari kita selalu gacor ngerek atau kegacorannya tidak berkurang, itu bisa ditentukan dari sistem kawin kita. Dan yang saya sarankan dan saya pakai itu, mending pakai sistem kawin cabut atau kawin cabut, itulah intinya. Jangan kawin tanam yang full beberapa hari sampai betina bertelur, itu enggak. Kalau saya cuma pakai kawin cabut ya teman-teman. Untuk kawin cabut sendiri pasti teman-teman juga sudah pada tahu ya, sudah pada ahli dalam beternak. Kalau teman-teman yang belum tahu, untuk kawin cabut itu cuma kita kawinkan saat betina sudah birahi dan sudah mulai angkut-angkut sarang. Nah, coba kita masukkan si jantan ke kandang betina atau sebaliknya. Dan jika terjadi perkawinan mungkin 2-3 kali atau 4 kali, dan setelah itu jantan kita cabut lagi, kita jauhkan lagi. Ya intinya seperti itulah sistem kawin cabut teman-teman. Berbeda dengan sistem tanam atau ya kita campur sampai betina bertelur baru kita cabut, atau malah kadang sampai mengerang sampai ngelolok, jantan masih jadi satu ya teman-teman. Itu biasanya akan berkurang tingkat kegacorannya atau malah bahkan tidak gacor lagi. Suaranya jadi serak, terus malah over birahi, malah bunyi, seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini saya pakai sistem kawin cabut ya, untuk menghindari hal-hal tersebut dan juga untuk menjaga agar kenari kita itu selalu gacor dan ngerek, walaupun sudah dipakai untuk ngawin banyak betina atau mungkin sehari 3 betina, ditambah lagi isi bukan para peternak gacor ngerek isi poin aja itu ya teman-teman. Ya untuk perawatan seperti itu ya teman-teman, yang saya rasa bisa panjang lebar ya, mungkin juga ya saya praktekkan seperti itu, saya sampaikan semua. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa tanya di kolom komentar, kalau ada waktu insya Allah saya balas ya teman-teman ya. Ya saya rasa mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Jika
jika dirasa video ini bermanfaat ya saya merasa senang dan bisa subscribe lah. Dan jika dirasa kurang bermanfaat ya saya mohon maaf, karena saya juga cuma berbagi pengalaman pribadi dan juga sharing-sharing sama teman-teman kan, yang ini kita ambil, kita coba mana yang paling bagus dan hasilnya itu saya terapkan teman-teman ya. Udah, mungkin sekian video atau tips dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.